seperti apa PLTS off-grid yang dipasang di tempatnya Mas Haji ini, dan seperti apa perizinannya, apakah harus izin atau gimana. Tetap simak kita di channel Aspro Audio Jogja. Yuk, kita ya lihat dulu. Ini juga kanopi, juga bisa dibilang kanopi ya. Jadi iya, sekalian pintu masuk. Nah, ini bisa buat teduh di bawahnya dan produktif juga untuk listrik sehari-hari. Nah, ini kapasitas berapa ini, Mas? Yang kanopi ini 1640. 1640 ini berarti per panelnya? Per panelnya 410. 410. Ya. Itu yang baru, itu yang di atas di genteng? Ya, yang baru yang di atas. Oke, berarti totalnya di angka 5000 kurang 60 watt. Oke, ya, oke. 4940 watt. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita mau melihat seperti apa PLTS off-grid dan seperti apa perizinannya. Nah, kemarin di tempatnya Mas Haji ini sudah pasang PLN, cuma terkendala dengan perizinan di PLN dan kena denda sekian juta, lalu beralih ke sistem PLTS off-grid seperti ini. Ya. Nah, ini kita lihat kamera. Nah, kemarin untuk meteran PLN ada di sana ya? Iya. Ini ya? Sisa-sisa meteran PLN. Nah, ini kita lihat. Ya. Kenangan PLN dari tahun 95 apa 90 saya lupa ya. 90. Tahun 90 lah. Akhirnya Itu masih ada ya bekasnya? bekasnya itu. Nah, dulu kabelnya di sini ya, kabel dari ya, di sini inputan PLN ya. muter. Sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada, dicabut. Ya, sak meterannya, sak kabel-kabelnya diangkut. Mantep. Itu. Sekarang malah beralih ke full PLTS off-grid seperti ini. Nah, untuk PLTS off-grid apa perlu izin? Oh, Atau enggak. kemarin pernah didatengin PLN juga? Setelah upgrade nggak ada masalah. Itu pun saya udah sempat tanyakan, kalau upgrade nggak perlu izin, blast, monggo. Yang penting tidak, yang mereka garis bawahi, asal menggunakan jaringan PLN wajib izin. Tapi kalau tidak terhubung dengan jaringan PLN, silahkan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita sering kali posting untuk instalasi PLTS. Nah, banyak teman-teman itu yang tanya, Mas perizinannya gimana? Mas untuk ngurus ini itunya gimana? Nah, ini Mas Aji yang memang kemarin sudah berurusan dengan perizinan. Tentunya untuk PLTS off-grid ini nggak perlu izin. Nggak perlu izin PLN karena dia sudah berdiri sendiri tanpa terkoneksi dengan grid PLN. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi semoga udah jelas untuk video ini. Untuk sekali lagi untuk PLTS off-grid nggak perlu izin PLN, paling-paling cuma izin sama istri. Iya. Tergantung istri. Tergantung istri juga ya untuk PLTS off-grid seperti ini, karena ya memang itu pembiayaannya juga cukup lumayan ya bagi pemula tentunya. Ya belum. Betul. Tapi menurut saya sih, saya pikir-pikir, kemarin kan banyak yang komen, mahal Mas. Iya. Saya pikir-pikir yang namanya PLN kan kita nyicilnya seumur hidup. Tapi kalau ada pilihan nggak nyicil seumur hidup, nah, pikir-pikir PLN kan sampai mati juga harus bayar PLN, wes sekalian aja upgrade. Mahal murahnya sih tergantung sama konsumen itu sendiri sih. Kalau mereka cuma untuk kebutuhan rumah tangga yang biasa, nggak memerlukan energi listrik yang berlebih, saya rasa juga kelihatan mahal. Tapi untuk yang di daerah perkantoran, yang memiliki kolam ikan koi atau memiliki usaha, nah saat PLN padam, sebentar aja udah kacau kan, ikan-ikan pada mati, usaha-usaha juga repot juga ya. Nah daripada pakai backup juga menggunakan genset,
Nah sama aja, mau BEP-nya sampai berapa tahun kalau kita menggunakan genset hanya untuk backup. Apalagi kalau yang pada beli UPS itu cuma bisa backup beberapa menit aja ya. Tapi untuk PLTS off-grid ini, hasil produksi dari panel surya langsung dipakai untuk beban yang ada di rumah. Sisa produksi baru dikirim ke baterai sebagai beban nanti di malam hari, karena malam hari full menggunakan baterai. Ya. Nah ini untuk kapasitas baterai sama inverter berapa dengan total panel di angka 5.000-an watt ini? Saat ini dengan 5000 WP ini baterai yang saya pakai 17,5 kilowatt. 17,5 Ya, 17,5 kWh. Ya. Oke. Terus apa sih kendalanya dan perawatannya seperti apa? Udah jalan berapa bulan? 6 bulan lebih kan? Kalau yang 1640 ini enggak lah, saya sudah di awal Juni. Awal Juni mendekati Juli. Sekarang 10 Juli bulan, hampir mendekati 1 tahun pakai off gridnya. Kalau perawatan hampir tidak ada. Paling saya pernah membersihkan kira-kira 4 bulan yang lalu membersihkan panel. Jadi cuma bersihin doang, semprot, naik pakai scaffolding, cuma gosok-gosok biar kinclong. Sama bersihin debu aja yang ada di inverter, itu aja, nggak ada perawatan apa. Jadi untuk nyuci panel pun juga menyesuaikan lokasi ya. Kalau lokasinya mungkin di pinggir jalan raya, banyak debu, ya tentu mungkin 3 bulan sekali baru dicuci. Tapi kalau di pedesaan yang sejuk, bisa 6 bulan sekali. Ya itulah, melihat sikon di lokasi. Dan bersihin panel pun juga mudah, seperti bersihin kaca mobil, karena ini kan bahannya dari kaca. Cukup kita semprot pakai air serta sabun, sudah dipel atau dilap, udah bersih lagi. Dan hasil produksi dari panel sendiri juga lebih optimal dibanding saat kondisi kotor. Mesti ada penurunan kan untuk produktivitas dari panel sendiri. Nah itu ya yang terutama perawatan ada di panel. Nyucinya beberapa bulan sekali, melihat sikon di lokasi. Kedua, apa kendalanya? Atau perawatannya apa? Kalau perawatan saya sih mungkin lebih fokus ke mastiin bahwa kipas angin inverter itu hidup. Maksudnya sirkulasi udara untuk inverternya selalu bagus, karena ini kan hidup 24 jam. Jadi itu aja. Jadi hampir, ya saya bilang nggak ada perawatan. Hampir tidak ada perawatan, cuma mastiin bahwa panelnya bersih. Itu pun sebenarnya 4 bulan, 5 bulan sekali. Yang kedua, paling bersihin debu yang ada di kipas. Untuk exhaust fan dari inverter, itu aja. Hampir nggak ada lagi. Karena ini pembangkit tenaga surya, jadi yang kerja optimal itu justru ada di mesin inverternya. Jadi emang kondisi inverter harus emang terjaga. Nah kalau dari panel surya kan dia terdiri dari beberapa modul, dan dari baterai juga terdiri dari beberapa banks. Cuma untuk inverter itu kan satu daya, dia merubah dari tegangan DC dirubah ke AC untuk kebutuhan di rumah. Nah itu yang paling berat dan emang harus dijaga untuk sirkulasi yang seperti dibilang Mas Aji tadi. Dan untuk beban loadnya juga menyesuaikan kapasitas inverter. Jangan asal kasih beban ya, misal inverter 2000 watt tapi kasih beban asal 5000, 3000. Jadi inverter akan cepat rusak. Pemahaman di daya inverter juga itu yang paling utama juga ya Mas. Terus yang ketiga, ada perawatan lain kah? Nggak ada. Paling penambahan aja pinginnya, perawatannya nggak ada. Iya ya, jadi ini seperti ini tuh bertahap, menyesuaikan pendanaan dan menyesuaikan kebutuhan juga. Mantap. Iya. Nah untuk mesinnya bisa kita lihat. Ayo kita intip mesin. Bawa sini aja kamera. Nah ini. Pakai aja Mas sepatunya. Nah ini dia. Wih, ada baterai apa ini Mas? Baterainya campur-campur.
Yang bawah CTE, yang tengah-tengah ini custom new, ya. Kalau yang paling atas Secret Sun, kalau yang ini rakit sendiri. Ini merek EV kayaknya baterainya. Ini 50 ampere 48 volt. Nah, ini. Kalau yang bawah SCTE 100 ampere 48 volt. Ini sama semua 100 ampere 48 volt. Beda-beda merek. Jadi campur-campur. Terus saya pakai untuk inverternya rakitan juga lokal. Pakai yang toroid ya. Kapasitas berapa itu? Kapasitasnya 3.500 watt. Tapi daya maksimal yang saya pakai paling mentok itu 2,5. Itu pun jarang. Nah, ini. Ya. Sama pakai trafo. Ya, Ini pakai toroid. Pakai low frekuensi. 3.000 watt ini. 3.500. Sudah. Nah, ini produksi posisi mendung seperti ini ya. Ini posisi panel 1 358, yang 1.600 ngasilin 3,5. Berarti sekitar 25% lah. Nah, ini yang 3.300 watt. Ini ngasilin sebentar pipinya 644. Ya, dua kali lipat dari yang ini. Ini ya berarti yang panel baru ya? Ini yang panel baru 3.300. Kapasitas berapa ini? Ini kalau grow watt-nya bisa kasih VP sampai 7.000 WP. Karena bisa handle 250 volt 120 ampere. Mantap. Besok berarti tinggal nambah panel aja. Mudah-mudahan Mas ada rezeki mau nambah terus. Amin amin. Jadi ini baterainya, ini baterainya second teman-teman. Jadi baterai CTI sama ini second. Ini sudah on terus. Ini sekitar 10 bulan lah tanpa mati. On terus baterainya? On terus, nggak pernah mati. Ini baru penambahan kira-kira 2 minggu atau 3 minggu. Ini tidak ada pernah kendala, tidak ada pernah ngetrip, nggak pernah. On terus, tidak ada juga hangat, panas, apalagi hangat aja nggak pernah. Dan ini memang disetting sesuai standar. Kalau 20% kapasitas mati, di off kan. Nah, jadi yang poin utama persentase baterai kita juga harus tahu. Kita limit ya, sampai terkuras habis. Iya, Nah, betul. Jadi di mesin inverter ada limitannya untuk persentase batas bawah baterai. Nah, ini ada layarnya bagus ini. Ada apa aja itu? Iya, di sini untuk layar ini ada voltase dan terus ada, kalau dia tidak ada tanda min berarti ini lagi dicas masuk 3,2 ampere. Di sini ada voltase rata-rata, terus ada status on, charging dan discharging. Nah, di sini juga kita bisa lihat selnya per selnya. Ya, jadi ada posisi yang lagi biru mau distabilkan. Di sini kita bisa lihat selnya sudah hampir balance atau tidak. Karena ini kelihatan ya per sel voltasenya. Iya, kelihatan ya. Jadi untuk memanjakan mata. Iya. Untuk memanjakan mata. Perlu pakai software atau laptop lagi. Iya. Bisa kita monitoring di LCD ini. Iya, juga bisa langsung pakai Bluetooth, tapi udah mending ini aja ya. Mending langsung ini aja. Jadi pakai PLTS Off-Grid ini happy lah, nggak ada perawatan. Tapi yang paling saya suka ini tidak ada polusi suara. Paling suara cuma apa sih? Ya paling exhaust fan itu pun biasanya cuma pas ngecas saja siang hari. Jadi kalau kepikir buat mikrohidro cuma suaranya kenceng kayak helikopter. Apalagi kalau yang ini enaknya silent semua. Mantap. Jadi itulah seperti 24 jam untuk kebutuhan. ini full rumah. Ya, rumah. jadi ada 3 blok rumah orang Bali kan. Rumah kiri, tengah-tengah sama kanan. Jadi semua pakai PLTS. Mantap. Ini dia. Nah, panelnya sekalian kanopi. Penutup ini. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, sudah kita lihat untuk sistem PLTS Off-Grid untuk kebutuhan seluruh rumah, dan untuk perizinannya juga nggak perlu izin, serta untuk perawatannya tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Haji. Buat teman-teman yang ingin pasang PLTS Off-Grid, semoga video ini bisa membantu buat kalian semua. Dan untuk masalah perizinan, semoga di video ini juga sudah jelas semua. Sekali lagi terima kasih Mas Haji atas info yang
diberikan. Sama-sama, Mas. Ini kita mau pamit ke Jogja. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi di Jogja. Mas Haji main ke Jogja. Siap. Oke Mas, terima kasih. Oke. Jangan lupa subscribe juga nih channelnya Mas Aji Online. Mantap. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai. Oke.